Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eri Sulistiawati dengan NIM 1930 60 40 40, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan, yakni dengan tema Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23. Langsung saja menuju ke materi. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 22. Definisi dari PPh pasal 22 yakni dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Pajak penghasilan ini dikenakan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak PPh Pasal 22 adalah barang yang dianggap menguntungkan. Maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Sedangkan subjek pajak untuk PPh Pasal 22 yaitu 1. Badan usaha meliputi industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. 2. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. 5. Pedagang pengumpul, yakni pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. B. Tarif PPh Pasal 22. Tarif pajak 1, yakni aktivitas penyerahan barang senilai 1,5% dari harga pembelian. Sedangkan untuk tarif PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut. 1. Aktivitas impor. 2. 2,5% dari nilai impor bagi pengguna angka pengenal impor atau bisa disingkat dengan API. 2. 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. 3. 7,5% dari nilai impor bagi non-pengguna API. 4. 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. 5. Nilai impor sama dengan CIF ditambah bea masuk dan pemungutan lain. C. Saat terutang dan pelunasan. Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran, kecuali ditetapkan berlainan oleh Kementerian Keuangan. Pengecualian tersebut antara lain: 1. Saat pembayaran bea masuk. 2. Kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan. Pemungutan dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang atau PIB. 3. Kegiatan impor. 4. Kegiatan pembelian barang. 5. Saat pembayaran. 6. Pembelian hasil produksi. 7. Saat penjualan. 8. Penjualan hasil produksi atau pengolahan barang tersebut. 9. Saat penerbitan delivery order. 10. Penyetoran hasil pungutan dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos. B. Pengecualian dari pajak penghasilan 22. Pengecualian memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk 1. Impor barang atau penyerahan barang yang tidak terutang dari pajak penghasilan tersebut. 2. Emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk diimpor. 3. Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan 22 ini dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai dengan tata cara yang diatur oleh Dirjen Bea dan Cukai atau Dirjen Pajak. Materi selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 23. Definisi PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Jadi, objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141-PMK.03/2015. 1. Pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. 2. Jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan pasal 23. Tarif PPh pasal 23 dan objeknya. Tarif pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau bisa disingkat dengan DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, yakni tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23. 1. Tarif 15%, yakni dari penghasilan bruto, antara lain dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, dan bunga simpanan yang telah dipotong oleh koperasi atau bersifat final. 2. Tarif 2%, yakni dari jumlah bruto, terdiri dari 1. Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. 2. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. 3. Jasa lain yang ditetapkan Dirjen Pajak selain jasa yang telah dipotong pada pasal 21. Yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyetoran modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. Itulah tadi sedikit penjelasan materi mengenai pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.